Oke, selamat pagi, rekan-rekan lender. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jonathan Bryan. Saat ini saya diberikan kepercayaan sebagai Direktur Utama di Coin P2P. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan lender, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah ingin mengikuti dan meluangkan waktu untuk bisa mengikuti sesi Zoom hari ini. Dan kami juga memahami bahwa situasi saat ini merupakan situasi yang sulit bagi Bapak dan Ibu, sehingga kami juga terus beritikat baik untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan memberikan informasi yang sebaik-baiknya untuk bisa mengurangi kekhawatiran Bapak Ibu yang saat ini berjalan. Termasuk salah satu usaha kami adalah melalui sesi virtual ini sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang clear dan Bapak Ibu bisa dapatkan informasi juga yang tepat dari pihak kami. Oke, tentunya kami juga menghargai waktu Bapak Ibu yang sudah diluangkan di tengah kesibukan hari ini, sehingga untuk mempersingkat waktu, sesaat lagi kami akan memutar video penjelasan tentang situasi yang sedang dialami. Semoga informasi dalam video tersebut bisa memberikan informasi yang lengkap, dan di dalam video tersebut apabila Bapak Ibu juga memiliki pertanyaan, bisa memasukkan pertanyaan tersebut dalam link atau Google Form yang telah disiapkan. Dan di dalam video tersebut Bapak Ibu juga bisa melihat link Google Form tersebut. Oke, terima kasih, selamat menyimak, dan nanti di akhir setelah video kami juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu This meeting berikan is being recorded. melalui Google Form tersebut. Terima kasih dan selamat menyimak. Iya. Suaranya masih. Masih. Padahal sebenarnya masih nunggu. Yeah. Did you click the button and share sound in Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi Zoom ini. Kami mengapresiasi masukan Bapak dan Ibu mengenai informasi yang mungkin belum tersampaikan dengan baik. Sejak awal, kami selalu berupaya untuk transparan, namun mohon maaf mungkin belum semuanya sempurna. Adanya keterbatasan pemberian informasi
melalui kanal publik dalam 3 minggu kebelakang dikarenakan tujuan untuk menjaga integritas proses investigasi oleh pihak kepolisian yang sedang berlangsung. Karena itu kami mengadakan sesi online sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kami dalam berupaya maksimal dalam penyelesaian masalah ini. Serta kita juga ingin menjaga transparansi untuk memberikan informasi yang valid kepada Bapak dan Ibu semua. Kami sangat memahami kesulitan yang dihadapi lenders karena adanya insiden ini. Karenanya kami sudah mengumpulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran Bapak Ibu. Pada sesi ini, kami akan berupaya sebaik dan sejelas mungkin dalam memberikan penjelasan. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan adalah tentang, pertama, sumber permasalahan atau insiden dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak eksternal. Kedua, komitmen kami dan berbagai upaya yang kami lakukan. Ketiga, cara kerja peer-to-peer lending dan apa yang mungkin terjadi tanpa dukungan Anda. Keempat, mengapa standstill adalah cara terbaik bagi kita semua untuk pulih dari kondisi saat ini. Dan yang terakhir, kami juga menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui Google Form yang kami siapkan. Sebelum masuk ke sesi penjelasan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terbesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga Bapak dan Ibu berhasil mensupport ekosistem UMKM kami selama ini. Banyak juga lender yang sudah setia selama 8 tahun terakhir dan berhasil juga mendapatkan imbal hasil yang optimal bersama Koin P2P. Berkat gotong royong Bapak dan Ibu selama ini, kami telah menyalurkan lebih dari 34 triliun rupiah bagi UMKM untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Dengan rata-rata bunga tahunan per orang sejak 2022 sampai 2024 di kisaran 13-14% per tahunnya. Selama 8 tahun kami berkiprah, 1,6 juta lender telah mendanai lebih dari 34.000 UMKM. Berkat Bapak Ibu, para pelaku UMKM yang bisa berharap kepada peer-to-peer lending karena tidak bisa memiliki akses perbankan, bisa punya bisnis yang sehat, meraih mimpi, dan menghidupi orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kontribusi dan kerjasama Bapak dan Ibu dalam merealisasikan ini 8 tahun terakhir. Insiden ini adalah dampak dari oknum terduga pelaku kriminal dengan inisial MTH, pemilik dari bisnis MPP Group atau MTH Corporation. Sejak tahun 2000, PT MPP milik MTH mulai beroperasi sebagai perusahaan distributor di Jakarta, hingga sekarang memiliki jaringan distribusi hampir di seluruh Indonesia. Selama beroperasi 24 tahun, MPP Group mendistribusikan berbagai pabrik lokal hingga global ke seluruh Indonesia, melalui jaringan distribusinya melalui toko grosir maupun toko retail, dengan total sales kira-kira 2,3 triliun di tahun 2023 sendiri. Jadi bisa dibayangkan berapa besarnya atau skala dari perusahaan ini. Terkait koin peer-to-peer, sejak 2019 MPP memiliki rekam jejak yang baik sebagai borrower dan kemudian sebagai partner yang menaungi ratusan borrower tingkat toko grosir dan toko retail dengan skala UKM dalam ekosistem koin P2P. Koin P2P membiayai pembelian barang milik toko grosir dan toko retail kepada MPP Group, sehingga pada saat barang dikirimkan, dana juga langsung dicairkan kepada MPP Group untuk menghindari dana terpakai untuk hal-hal lain. Meskipun kita sebagai korban telah melakukan berbagai upaya validasi sesuai peraturan yang berlaku dan pengecekan dengan standar perbankan maupun standar fintech, aksi MTH yang merugikan Bapak Ibu ini memang sudah menjadi kejahatan terencana
untuk mengelabui monitoring dan verifikasi kami. MPP selalu menjadi borrower yang bertanggung jawab, hingga akhirnya kami dapat laporan bahwa uang pembayaran utang ratusan borrower di bawahnya dibawa kabur dan MTH menghilang. Dari informasi yang kami dapatkan, tidak hanya koin P2P saja dan uang atau dana Bapak Ibu yang dirugikan, bahkan kami dengar ada gereja yang uang perpuluhannya sebanyak miliaran rupiah juga diduga dicuri MTH. Karena oknum ini merupakan salah satu pengurus di gereja tersebut. Manajemen koin P2P berkomitmen penuh menjaga integritas dan keamanan dana serta meminimalkan dampak kerugian pokok serta bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini secara efektif. Sejak kami mengetahui adanya insiden ini, kami telah mengambil langkah-langkah proaktif dan cepat, termasuk melaporkan dugaan tindak pidana ini kepada kepolisian, melaporkan insiden dan berkoordinasi secara rutin dengan regulator kami, termasuk juga rencana ke depannya untuk koin P2P. Komunikasi transparan dan rinci kepada pemangku kepentingan juga sudah kami lakukan melalui pengumuman email, dan kami sudah menyediakan juga hotline khusus dan meningkatkan kapasitas customer service kami. Dan kami pun sebagai manajemen mencoba sebisanya menangani lender-lender yang terdampak secara langsung. Dan kita berupaya mengoptimalkan supaya bisnis bisa berjalan dalam segi yang paling penting adalah dari segi collection. Sebelum saya menjelaskan standstill, izinkan saya menjelaskan cara kerja peer-to-peer lending. Tidak hanya peer-to-peer lending di koin P2P, tapi juga mungkin di semua perusahaan yang memiliki platform sejenis. Peer-to-peer lending adalah bentuk gotong royong, di mana cara kerjanya adalah seorang borrower mengajukan pendanaan, pendana secara kolektif memberikan pinjaman. Bisa jadi ada 10 pendana, 100, atau terkadang 1000 pendana yang memberikan pendanaan terhadap satu pinjaman. Borrower kemudian menggunakan dana untuk arus kas usaha dan mengenerate sales untuk usahanya mereka. Nah, setelah sales tergenerate dan borrower membayar hutang tersebut, maka lender menerima pengembaliannya. Apa yang terjadi jika gotong royong terhenti? Nah, ini kasus di mana si borrower akan kehilangan pendanaannya dan stabilitas usahanya akan terganggu. Mungkin di kasus worst case scenario, bisnisnya bisa juga gagal, sehingga mengakibatkan bukan penundaan pembayaran, tapi gagal bayar. Efeknya, lender akan kehilangan kepercayaan kepada proyek-proyek lain, bahkan proyek yang masih sehat. Dan ini akan menimbulkan efek domino yang ingin kita hindari. Apa itu efek domino ini? Efek domino dapat terjadi tanpa partisipasi Bapak dan Ibu dalam program standstill. Dan jika efek domino ini tidak terhentikan, dampaknya akan fatal pada ekosistem pendanaan di peer-to-peer lending. Seperti apa sih sebetulnya? Ya. Ini kejadiannya adalah jika lender menarik dana secara masif, maka kemampuan pendanaan kepada borrower akan terganggu mungkin secara total ya di platform peer-to-peer lending. Hal ini akan mengganggu perputaran arus kas bisnis di semua UKM yang kita biayai dan menyebabkan penurunannya kemampuan bayar kepada koin P2P. Apabila borrower sudah mulai menunggak di koin P2P, jasa keuangan lainnya juga bisa jadi. Di awalnya mereka mendanai borrower ini, mereka juga bisa mulai mengurangi pembiayaan terhadap borrower-borrower yang mulai sudah menunggak. Ketidakstabilan keadaan ini
akan menyebabkan potensi kerugian yang lebih besar, baik kepada para pelaku UKM, dan dampaknya juga akan dirasakan oleh semua pendana di Coin P2P. Dalam skenario terburuk, pendanaan dari lender bahkan berpotensi tidak dapat dikembalikan sama sekali apabila efek domino ini terjadi. Meskipun kita ketahui bersama bahwa investasi pendanaan peer-to-peer lending adalah investasi yang ada risikonya, kami berpendapat program Stencil adalah cara yang terbaik agar risiko Bapak dan Ibu dapat diminimalkan. Di program ini kami juga menambahkan komitmen Coin P2P sebagai bentuk akuntabilitas kami kepada para pendana. Setelah Bapak dan Ibu mendapatkan penjelasan tentang apa yang terjadi, gotong peer, dan efek domino yang mungkin terjadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang standstill yang kami propose dan perjanjian yang Bapak atau Ibu akan setujui. Apa itu standstill? Standstill adalah penundaan waktu pembayaran kepada lender selama 24 bulan dengan memberikan kompensasi 5% per annum yang dibayarkan setiap bulannya. 24 bulan akan dihitung dari tanggal jatuh tempo masing-masing transaksi yang ada, dan pembayaran bulanan dimulai sejak tanggal tanda tangan dan pembayaran pertama dilakukan pada Januari 2025. Tujuan utama dalam melakukan kegiatan standstill adalah agar lender dapat menerima pengembalian dan mengurangi risiko principal loss yang telah terjadi akibat insiden ini dengan menjaga kestabilan ekosistem peer-to-peer lending. Kami mendapat banyak pertanyaan, apa sih pentingnya standstill? Pertama, untuk mencegah kerugian yang lebih dalam lagi. Artinya, program standstill melindungi lender dan borrower dari risiko gagal bayar yang lebih besar. Kedua, untuk memberi waktu bagi Coin P2P untuk bisa menjalankan rencana bisnis untuk mengembalikan dana kepada para lender secara optimal. Ketiga, untuk menjaga stabilitas ekosistem pendana dan peminjam. Pada hari Kamis 14 November 2024, kami telah mengirimkan email secara rinci mengenai standstill. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membuat lebih jelas cara kerja program standstill yang kami terapkan. Durasi program standstill adalah 24 bulan dari tanggal jatuh tempo awal, dan ini kami estimasikan waktu 2 tahun agar dapat melakukan segala upaya pemulihan yang saya jelaskan pada bagian sebelumnya. Jika Bapak dan Ibu berkenan menandatangani perjanjian, artinya kami bisa terus melakukan penagihan utang kepada borrower. Kami juga dapat melakukan upaya-upaya stabilisasi seperti suntikan modal baru dan tetap menyalurkan dana lender ke borrower UKM untuk menciptakan laba yang juga kemudian akan digunakan untuk pengembalian dana kepada Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu mendapatkan kesempatan baik untuk menerima kembali pokok pinjaman yang telah dirugikan akibat insiden ini. Dalam 2 tahun ini, Coin P2P akan memakai bagian dari ekuitas, profitabilitas kami, dan recovery dari bad debts kami untuk menutup kerugian pendana yang timbul dari insiden. Dan tentunya, seperti saya sampaikan sebelumnya, kita berkomitmen untuk memberikan kompensasi 5% per tahun yang dibayarkan setiap bulannya. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen penuh menjaga integritas dan keamanan dana, serta meminimalkan dampak, serta bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini. Dengan segera menandatangani perjanjian yang telah kami kirimkan melalui email pada hari Kamis 14 November lalu,
maka efek domino ini bisa dihentikan. Karena apabila efek domino ini tidak bisa dikontrol, maka kerugian para pendana akan sulit kami prediksikan. Saya mengajak berkenan Bapak dan Ibu untuk menandatangani perjanjian standstill, dan mari kita bekerja sama menuju solusi yang sukses. Terima kasih banyak. Oke. Diharapkan bahwa dari video tersebut Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih clear terhadap insiden ini dari awal, kenapa bisa terjadi dan siapa yang merupakan oknum dari insiden ini. Di satu sisi kami juga sudah menerima cukup banyak pertanyaan yang saat ini akan kami jawab satu persatu, namun kami juga informasikan apabila sebagian besar dari pertanyaan itu tidak dapat dijawab karena dengan waktu yang terbatas, kami juga akan memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu melalui email paling lambat 3 hari ke depan. Oke, sekali lagi saya juga ingatkan apabila Bapak Ibu yang ingin memasukkan pertanyaan, bisa juga memasukkan ke dalam Google Form atau link yang sudah diberikan supaya kami bisa melakukan pengelompokan dan pertanyaan-pertanyaan yang sama bisa dijawab secara satu kali. Oke, kalau kita lihat sebentar, pertanyaan yang sudah tim kami sudah kumpulkan adalah sampai kapan batas terakhir untuk penandatanganan dari standstill tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa dari sisi standstill ini dimulai dari tanggal 14 November 2024, di mana kami mengirimkan email dan juga kami mengirimkan surat fisik kepada alamat dari masing-masing lender agar bisa mengetahui insiden yang terjadi. Dan batas persetujuan diberikan yaitu 30 hari kerja yang akan jatuh pada tanggal 30 Desember 2024. Jadi sampai saat ini apabila Bapak Ibu setelah mendengarkan dari sesi Zoom ini dan sudah ingin melakukan persetujuan dengan standstill, bisa langsung dilakukan hingga tanggal 30 Desember 2024. Oke, pertanyaan berikutnya mengenai dari sisi perjanjian tersebut. Mungkin dari satu sisi ini Bapak atau Ibu yang sudah membaca dari perjanjian tersebut, ada melakukan pertanyaan, apa arti istilah dari hapus buku tanpa hapus tagih di agreement? Oke, jadi saat ini memang secara aturan yang ada di mana memang kami secara perusahaan diminta untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih. Dengan persetujuan yang Bapak Ibu berikan, yang kami minta adalah dari sisi hak hapus tagihnya. Dimana kalau Bapak bisa melihat yang diberikan adalah hapus buku dan tidak hapus tagih. Maka dari itu, kalau misalkan Bapak lihat, Bapak Ibu bisa lihat juga, kami juga memiliki sebagian besar dari bisnis yang sudah berjalan, namun mereka saat ini sudah masuk ke dalam hapus buku. Disitulah kami tetap bisa melakukan penagihan apabila bisnisnya sudah kembali lagi berjalan dengan lancar. Oke, pertanyaan berikutnya, bahwa Coinworks menyatakan bahwa terdapat satu mitra atau peminjam yang melakukan tindak pidana penipuan ke Coinworks, sementara
pinjaman yang saya berikan tersebar ke banyak peminjam dan banyak jenis pinjaman. Kenapa seluruh dana saya terdampak dari satu penipuan mitra atau peminjam ini? Oke, jadi seperti yang tadi dijelaskan dalam video, Ben menjelaskan tentang efek domino yang terjadi apabila kami tidak melakukan kegiatan standstill ini, di mana efek domino ini impact-nya adalah menyebabkan sebagian besar atau semakin banyak dari sisi peminjam yang akhirnya tidak mampu untuk memberikan atau melakukan repayment atau pengembalian dana dari pinjaman tersebut dikarenakan berbagai hal yang tadi sudah diceritakan oleh melalui video tersebut. Nah, itulah alasan terbesar kenapa pada saat kami melakukan standstill ini diberikan atau dijalankan untuk keseluruhan dananya sehingga kami bisa melakukan atau menstabilkan bisnis dari lender maupun dari borrower karena kami sebagai platform. Nah, dari situ itulah alasan terbesar. Tapi efeknya itu sendiri kenapa? Dengan kita melakukan stabilisasi dari sisi bisnis. Stabilisasi bisnis ini bicara mengenai gimana atau step by step-nya kita untuk bisa nantinya berjalan dalam waktu 2 tahun tersebut dan bisa memastikan bahwa bisnis plan kita berjalan untuk bisa mengembalikan dana yang dimiliki oleh lender dalam waktu 2 tahun ke depan. Itulah kenapa step pertama yang dilakukan adalah untuk stabilizing the business. Oke, yang kedua atau yang berikutnya mengenai proses standstill, apakah ada jaminan tertulis dari pihak Koinos agar dana pokok terjamin dikembalikan 100% kepada pihak lender? Bagaimana Koinos cukup yakin 2 tahun adalah waktu yang cukup? Oke, yang pertama saya juga ingin memberikan clarity bahwa kami sebagai perusahaan finansial, kami tidak bisa memberikan jaminan dalam bentuk apapun, tapi bukan berarti kami tidak ingin memberikan kepastian. Maka dari itu kami juga ingin menceritakan bahwa dalam 2 tahun itu merupakan forecast yang sudah kami bangun dan kami memiliki rencana yang solid dalam artian tidak hanya melalui collection atau recovery dari insiden ini, kami juga sudah menyediakan ekuitas, kami juga sudah menyediakan beberapa kegiatan untuk melakukan recovery dari buku atau loan book yang sudah written off, dan juga kami juga sudah meminta izin untuk bisa menyalurkan profitabilitas dari perusahaan untuk menjadi salah satu sumber dana dalam mengembalikan pendanaan Bapak Ibu. Dan saat ini juga kami secara operasional berjalan secara BAU atau secara standar. Kenapa? Karena bisnis kami dari dampak yang sekarang ada, ini hanya berupa 15-16% dari loan book yang dimiliki oleh kami. Maka dari itu, sesuai dengan visi kita dari awal, di mana kami ingin membantu, kami ingin membangun UMKM, maka dari itu kami berusaha untuk tetap menjalankan bisnis kepada 85 atau 80% lebih dari UMKM yang saat ini sudah berjalan dengan kami. Sehingga kami memilih dan kami juga mengetahui bahwa standstill ini merupakan satu-satunya cara yang terbaik untuk memastikan ekosistem bisa stabil dan juga pengembalian dana serta dari sisi bisnis juga tetap bisa bertumbuh atau dari sisi UMKM juga tetap bisa bertumbuh. Dan saat ini kami juga secara operasional terus berhubungan dan terus bisa melaporkan setiap insiden atau setiap update dari kegiatan standstill kepada pengawas atau kepada regulator kami. Sehingga kami juga tidak melakukan hal-hal yang di luar dari pengawasan atau dari aturan yang sudah dibuat. Apakah standstill hanya berlaku untuk lender KISS atau untuk semua lender dari Coinworks? Oke, standstill ini diberlakukan secara keseluruhan dengan posisi yang sama, maupun itu lender dalam bentuk yang besar, lender dalam bentuk yang kecil, maupun lender dalam bentuk individu, ataupun lender yang dalam bentuk institusi, maupun itu lender yang ada di dalam Indonesia, maupun lender yang ada di luar Indonesia.
Jadi padahal kami melakukan standstill, ini merupakan solusi atau senario yang sama bagi seluruh lender. Kami tidak melakukan adanya tebang pilih atau case-case tertentu di mana bagi lender tertentu tidak. Jadi karena kami mengetahui bahwa dengan melakukan semuanya dengan hal yang sama atau treatment yang sama, disitulah standstill bisa berhasil. Karena dengan keberhasilan standstill ini juga sangat dipengaruhi dengan dukungan yang diberikan oleh lender. Maka dari itu kami sangat berharap dari lender yang sudah bisa mendapatkan informasi mengenai standstill, bisa mulai juga melakukan penandatanganan dan juga bisa mulai untuk memberikan dukungan terhadap standstill tersebut. Karena dengan kita mendukung kegiatan standstill, chances untuk bisa mengembalikan dana tersebut dalam waktu yang tepat akan semakin tinggi. Oke, stabilisasi dengan mengembalikan modal dan ekuitas, kenapa tidak ditagihkan kepada MTH saja? Justru menunggu pendanaan berjalan secara natural yang justru butuh waktu 2 tahun lamanya. Oke, mungkin ini mungkin nanti bisa dikoreksi ya kalau nadanya atau salah. Tapi yang saya tangkap adalah satu, kami tidak hanya berhenti dari sisi akan melakukan standstill kepada lender, tapi saat ini juga kami menjalankan proses litigasi yang berjalan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami melakukan proses pelaporan kepada polisi dan juga saat ini masih menunggu di mana oknum tersebut masuk ke dalam proses atau menjadi sebagai tersangka atau menjadi kriminal. Di saat itu terjadi, kami juga bisa memberikan informasi yang lebih clear atau kami juga bisa memberikan siapa orangnya secara informasi yang lebih detail terhadap lender. Dan saat ini kami melakukan proses litigasi juga tidak hanya sebagai courtesy atau sebagai standar ya, namun kami juga ingin memberikan efek jerah kepada seluruh borrower yang saat ini juga berjalan bersama dengan kami. Karena kami juga ingin memberitahukan bahwa kami sebagai perusahaan peer-to-peer lending bukan sebuah perusahaan yang bisa diambil pinjaman lalu mereka bisa kabur. Karena memang saat ini pun kami bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk bisa melakukan penegakan hukum yang tepat apabila borrower tidak menjalankan kewajibannya. Pembayaran stensil yang akan dilakukan setiap bulan, apakah hanya bunga saja atau termasuk prinsipal yang dibagi selama 24 bulan? Oke, jadi mungkin saya jelaskan dari awal, nanti pengembaliannya akan seperti apa. Yang pertama adalah pada saat penambahan 24 bulan itu dilakukan dari jatuh tempo yang sudah ada. Contohnya, misalkan jatuh tempo pada awalnya jatuh pada tanggal 28 Maret 2025, sehingga jatuh tempo yang baru itu akan ada pada tanggal 28 Maret 2027. Dan untuk mereka yang telah menandatangani standstill, mereka akan mendapatkan pengembalian bulanan yang dimulai dari bulan Januari 2025. Tanggalnya akan menyesuaikan tanggal jatuh tempo yang sudah ada per masing-masing transaksi. Dengan kasus tadi akan mendapatkan jatuh tempo pertamanya atau pembayaran pertama itu di tanggal 28 Januari 2025. Jadi sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada awalnya. Nilainya yang diberikan setiap bulan adalah 5% per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Dan itu diambil dari bagian pokoknya terlebih dahulu, dan nanti pada saat di akhir tenor akan dikembalikan sisa pokoknya beserta dengan tambahan kompensasi senilai 5% per annum atau per tahun. Sehingga kenapa dilakukan seperti itu? Supaya Bapak Ibu yang di tahun pertama pada saat mendapatkan 5% per
tahun yang dibayarkan setiap bulan, tidak perlu melaporkan atau adanya faktur pajak yang dikeluarkan karena itu merupakan diambil dari bagian pokoknya, sehingga Bapak Ibu tidak mendapatkan belum tidak atau belum mendapatkan gain dari pengembalian pokok tersebut, di mana di posisi terakhir 5% per annum yang diberikan sebagai kompensasi itu adalah merupakan bagian yang ada atau bagian yang menjadi objek pajak, sehingga nanti pelaporan pajak hanya perlu dilakukan 1 kali di akhir tenor. Apakah dana yang tidak terdampak dapat dikembalikan tepat waktu? Oke, jadi untuk semua pendanaan yang terdampak dan tidak terdampak itu akan sesuai dengan adanya di aplikasi. Jadi untuk yang terdampak akan masuk ke dalam fase standstill, dan yang tidak terdampak akan mendapatkan fase yang berjalan atau ongoing sesuai dengan jatuh tempo pada awalnya. Sehingga bagi pendanaan yang tidak terdampak, atau Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi, untuk pendanaan yang berjalan akan sesuai dengan jatuh temponya. Oke, berikutnya saya ingin join standstill, tetapi saya tidak mendapatkan user code yang katanya dikirim melalui email atau surat. Oke, jadi user code ini juga diberikan melalui email dan surat, tapi saat ini apabila Bapak atau Ibu yang tadi memberikan pertanyaan ini belum mendapatkan user code-nya, setelah dari sesi ini tim kami akan mengirimkan ulang email berisikan user code supaya Bapak Ibu bisa mulai untuk menandatangani perjanjian standstill. Di luar dari itu, Bapak Ibu juga bisa melihat user code dalam aplikasi, dalam icon profile, di mana itu ada user code dari masing-masing Bapak Ibu. Oke, karena yang berikutnya, karena saya berada di luar negeri, jadi apakah bisa by email saja kasih dokumen dan saya tanda tangan digital? Oke, saat ini memang yang dilakukan untuk melakukan penandatanganan hanya melalui web, secure web yang sudah dibangun, dan saat ini kami juga tim kami sudah memastikan bahwa untuk rekan-rekan atau lender yang berada di luar dari Indonesia untuk bisa mulai menandatangani, dan kami akan mengabari untuk action plan lebih lanjut apabila teman-teman yang berada di luar dari Indonesia. Berikutnya, apakah bisa saya setuju dengan standstill tetapi tidak setuju dengan hapus buku? Oke, ini mungkin tadi saya sudah singgung sedikit ya, bahwa hapus buku atau aturannya adalah melakukan hapus buku dan hapus tagih. Jadi kalau saya bisa cerita bahwa hapus buku itu memang bukan hanya dalam kejadian ini, tapi memang hapus buku itu sudah dilakukan dan sudah menjadi hal yang lumrah untuk bisa melakukan hapus buku atau write off, atau untuk peminjam-peminjam yang sudah masuk ke dalam fase gagal bayar. Jadi saat ini saya mengklarifikasi lagi di mana yang ada dalam perjanjian tersebut bukan mengenai hapus bukunya, tetapi untuk memberikan hak tagih kepada kami, sehingga untuk pinjaman-pinjaman yang sudah melewati fase hapus buku tetap bisa kami lakukan penagihan. Jadi posisi perbedaannya bukan pada hapus bukunya, tetapi pada bagian tidak hapus tagih. Semoga itu bisa memberikan clarity terhadap lender juga, bahwa tujuan kami bukan untuk melakukan hapus buku sehingga menghilangkan atau mengurangi liability atau meniadakan pendanaan yang ada, bukan, melainkan untuk bisa melakukan extra effort dalam penagihan untuk pinjaman-pinjaman yang sudah masuk dalam fase hapus buku atau write off. Apakah saya bisa menerima rincian pembayaran standstill dari pendanaan saya beserta jadwal pembayarannya? Simulasi dapat kami berikan, namun seperti saya tadi informasikan, di mana tanggal awal mulai dihitung pembayaran 5% per tahun tersebut dihitung dari tanggal Bapak Ibu melakukan tanda tangan.
Sehingga nanti pada saat Bapak sudah Ibu melakukan tanda tangan, tanggalnya bisa berubah, tetapi untuk seluruh jadwal pembayaran masing-masing per bulan dan nilainya, Bapak Ibu tetap bisa lihat di aplikasi pada saat sudah masuk ke dalam fase standstill tersebut. Namun saat ini kalau kita bicara simulasi, kami akan berikan untuk simulasi tersebut sesuai dengan nanti tanggal, nilai, atau jatuh tempo yang sesuai dengan simulasinya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita bisa menutup sesi ini sehingga kita tidak terlambat untuk menutup sesinya. Apa konsekuensi jika sampai akhir penawaran standstill ada lender tidak menandatangani atau tidak menyetujui standstill? Yang pertama adalah tadi kita bicara dari sisinya video yang Bapak Ibu dengar juga bahwa dengan standstill ada banyak sekali advantage atau banyak sekali yang kami lakukan untuk bisa mengembalikan pendanaan tersebut, dari mulai kita menggalang dana, profitabilitas, write-off, dan yang lain-lain. Sehingga untuk lender yang akhirnya sudah menyetujui standstill, di luar dari effort tersebut dan komitmen tersebut, kami juga akan memberikan pembayaran bulanan dimulai dari bulan Januari. Begitu juga sebaliknya, apabila lender yang tidak menyetujui kegiatan standstill ini, lender tidak akan mendapatkan atau mendapatkan pengembalian bulanan yang senilainya 5% per tahun dibayarkan bulanan dimulai dari Januari 2025. Dan posisinya akan masuk tetap ke dalam fase pause. Oke, pertanyaan tadi menutup sesi Zoom hari ini. Sekali lagi, saat ini karena cukup banyaknya pertanyaan yang masuk dan apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat kami jawab, karena waktu yang terbatas, pertanyaan tersebut akan kami jawab melalui email paling lambat 3 hari ke depan, sehingga Bapak Ibu nanti tetap bisa melihat dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu dalam sesi Zoom ini, dan saat ini saya mengiterate juga bahwa besar harapan kami untuk Bapak Ibu bisa support dan memberikan dukungan dengan kegiatan standstill, karena kegiatan standstill ini merupakan action item kami untuk nantinya bisa mengembalikan dana Bapak Ibu di akhir tenor tersebut. Dan sekali lagi kami juga mengingatkan Bapak Ibu bisa mempelajari ulang dari email yang sudah dikirimkan pada tanggal 14 November 2024 tentang standstill, di mana di dalam tersebut ada perjanjian dan juga ada latar belakang mengenai standstill. Dan bisa dilakukan sebelum tanggal 30 Desember 2024. Sekali lagi, besar harapan kami untuk Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan standstill dan bisa mensukseskan kegiatan ini sehingga impact-nya akan bisa dirasakan menjadi win-win solution bagi seluruh pendanaan atau seluruh lender yang terdampak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih dan kami akan menutup sesi Zoom kali ini.